Info terkini World Water Forum ke-10 di Bali. Ya baik pemirsa dan pendengar RRI, saat ini kami masih berada di World Water Forum WWF ke-10 di Nusa Dua Bali, dan saat ini saya sudah bersama Chief Operating Officer dari Sejiva, Bapak Matteo Bajneder. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Matteo, apa kabar hari ini? Baik sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Sejiva itu sebenarnya apa? Jadi Sejiva itu sebenarnya melahirkan dari 3 perusahaan ya. 3 perusahaan itu adalah salah satunya Sebumi, Travel.co, sama Y-Steps Travel. Kita semuanya punya satu visi, bisa dibilang ya. Kita sudah sangat concern sama environment, sama lingkungan, tapi juga dengan budaya Indonesia gitu ya. Jadi akhirnya kita menciptakan sebuah entity yang bisa dibilang social travel enterprise, yang niatnya sebenarnya menggunakan pariwisata sebagai kendaraan untuk mensupport daerah-daerah Indonesia yang sebenarnya luar biasa ya dari sisi keberagaman maupun budaya dan alam gitu ya. Yang menginspirasi Sejiva untuk concern di hal-hal tersebut. Iya betul. Ya. Jadi kita sebenarnya inspirasinya seperti tadi saya bilang, kita bertiga gitu sudah punya satu visi lah, satu pemahamannya, tapi tinggal di upscale. Jadi akhirnya kita bilang, ayo dong kolaborasi daripada kita satu-satunya menuju sama gitu ya. Yang penting kita kolaborasi dan mungkin bisa lebih tepat. Nah akhirnya kita menciptakan semacam bergerakan yang namanya Travel Positive. Jadi everyone can travel dengan positive impact-nya di tempat yang kita kunjungi. Menarik sekali. Kalau untuk kita kaitkan dengan penyelenggaraan WWF ke-10 kali ini di Nusa Dua Bali, apa nih yang ingin dimanfaatkan oleh Sejiva dalam momentum ini? Nah, kebetulan di dalam konteks ini, di dalam konteks World Water Forum ke-10 ini, kita disupport sama Kemenparekraf. Jadi salah satu bergerakan yang kita juga bersama dengan Kemenparekraf inisiasinya adalah Low Carbon Tours. Low Carbon Tours itu artinya rute perjalanan yang rendah emisi gitu. Rendah emisinya dalam arti ya nggak ada mengeluarkan emisi dari sisi penginapan dan lain-lain. Jadi kita perhatikan. Tapi kedua, karena ini memang tema air ya, tema besar air, kita menciptakan atau meng-create sebuah rute khususnya yang bahas kepentingannya nilai air terhadap budaya, spiritualismenya dan juga alam gitu. Jadi orang bisa join trip ini, dia belajar, oh ya, buat orang Bali itu sebenarnya penting banget gitu, atau orang Indonesia juga penting banget gitu kan konteksnya air, karena kita di Bali juga kan yang nama agama Tirta gitu ya. Jadi sangat nyatu dengan kepentingan airnya gitu. Nah itu tema-tema yang kita angkat melalui mungkin melukat, terus ada konsep-konsep konservasi air, mereka bisa nginep di hotel yang low water footprint, jadi itu sedikit edukatif tapi juga ada unsur leisure ya. Artinya tripnya di sekitar Bali? Yang ini khususnya ada sekitar Bali karena kita antisipasi bahwa orang nggak punya banyak waktunya gitu ya. Jadi ini khususnya untuk peserta yang datang ke WWF. Ya udah mungkin mereka nggak bisa kunjungi ke tempat lain, tapi di Sejiva sendiri kita dukung banyak tempat ya, atau kita punya banyak destinasi termasuk Raja Ampat, Tanjung Puting, Sumba dan juga Lombok misalnya gitu, di mana kita desain trip-trip yang bermanfaat ke destinasi tersebut juga. Selain mendukung pelestarian air melalui trip-trip tadi, Sejiva sendiri ada program-program lain nggak terkait dengan concern untuk pengelolaan air seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya temanya itu luas kan, intinya adalah positive impact. Jadi yang kita harapkan sebenarnya ke depan, karena Sejiva masih agak bisa dibilang masih muda gitu ya, tapi ke depannya kita maunya semacam proses bottom up ya. Bagaimana? Jadi kayak kita punya 3 nilai utama gitu ya, atau core values-nya itu adalah people, nature, and culture. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk atau rute yang juga terintegrasi dengan nilai itu ya. Jadi kita mungkin lihat contohnya Rote gitu, Rote Island gitu, Pulau Rote. Nah ini apa kebutuhannya Rote gitu. Nah ternyata kita omong sama petani-petani di sana, mereka butuhnya air juga. Nah terus kita desain semacam corporate trip atau educative trip ya, yang nanti membangun malah water well yang solar powered gitu misalnya gitu.
Jadi itu hal-hal yang kita bisa lakukan nanti dengan water well itu ada 50 keluarga petani yang bisa hidup dari air itu gitu pas musim kemarau gitu. Jadi kita mau belajar dulu dari teman-teman di destinasi apa masalahnya, apa yang kita bisa mendukung, baru kita desain produk. Jadi harapannya itu bottom up. Gitu. Berarti artinya tidak hanya jual program ya? Bukan hanya jual program, itu ada elemen CSR, ada elemen-elemen positive impact gitu loh. Kebanyakan itu turis-turis atau yang minat itu dari negara mana aja, Matteo? Kebetulan karena kita ekosistemnya cukup luas, ada dari luar negeri, ada dari Asia, ada dari Eropa, dari US, tapi sejiwa di dalam konteks ini masih fokus untuk domestic tripnya gitu. Jadi kita lihat sebenarnya banyak banget orang Indonesia yang mungkin tinggal di kota juga masih belum explore daerah Indonesia, dan mungkin sejak pandemi jadi tren lagi ya, explore negara sendiri gitu ya. Jadi kita sebenarnya pengennya ada connecting ke own nature gitu. Teman-teman yang tinggal di Indonesia juga mengapresiasi beragaman Indonesia juga gitu ya. Artinya Sejiwa ini udah berjalan sekitar 1 tahun lebih ya? Iya. Sejak tahun lalu kan ya? Sejak tahun lalu. Kondisi di lapangan berdasarkan pemantauan dari Sejiwa sendiri dengan program trip yang udah berlangsung, sebenarnya di lapangan itu untuk kebutuhan air gitu, itu seperti apa, Matteo? Jadi sebenarnya kalau kita bisa dibilang social enterprise, kita masih di dalam proses pembangunan SOP dan lain-lain. Tapi untuk setiap trip kita punya impact measurement. Jadi impact measurement itu akan nanti kasih informasi ke tamu, tapi juga ke kita bagaimana impact tripnya gitu. Ya kita hitung emisi, kita hitung kontribusi ke proyek lokal. Terus nanti harapan juga ke next stepnya kita bisa evaluasi ke impact kita seperti apa gitu. Kalau kita kunjungi ke Rote berkali-kali, apakah ada perubahan tetap gitu. Tapi itu tentu saja butuh skala yang cukup signifikan juga. Karena kalau ke depannya juga kita pengennya ada yang support reguler, bukan sifat proyek-proyek satuan gitu ya. Jadi bukan datang sekali terus sudah selesai. Bagaimana kita bisa menciptakan continuous impact. Mungkin secara nyata yang kita lagi coba melaksanakan adalah membangun Coral Reforestation Center di Sumba gitu. Nah, Coral Reforestation Center itu nanti kita connect ke local stakeholder-nya, dan harapan wisatawan walaupun nggak lewat Sejiwa juga, dia bisa mendukung gitu. Jadi bisa mampir, bisa belajar mengenai kepentingan koral di Sumba, dan bisa kontribusi melalui donasi. Kalau di Sejiwa sendiri, krunya itu kebanyakan anak-anak muda atau gimana? Ya, sejauh ini masih banyak anak-anak muda, kecuali foundersnya sudah mulai agak tua. Tapi enggak sih, kita intinya jiwanya muda gitu ya. Tapi teman-teman yang masih ada di Sejiwa tuh muda-muda. Mungkin ada korelasi juga antara kepedulian gitu ya, anak-anak muda sekarang atau Gen Z atau millennials-nya pasti kepeduliannya lebih tinggi gitu. Jadi sudah minatnya, kerjanya juga berkontribusi ke sesuatu yang lebih bermakna lah daripada yang lain. Ya, artinya pertanyaan saya juga mau saya kaitkan dengan waktu pembukaan di World Water Forum ke-10 itu kan Presiden Dewan Air Dunia Louis Vuitton kan mengajak kita semua menjadi water warriors, jadi pejuang air gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman di Sejiwa mungkin mengimplementasikan ajakan tersebut seperti apa? Betul, jadi kayak kita sebenarnya lagi diskusi ini dalam perbentukan ya, jadi ini belum final, tapi kita harapan punya semacam blue program di dalam internal Sejiwanya, yang kita sudah sedang diskusikan. Ada partner seperti Smiling Coral Indonesia atau beberapa partner-partner yang sudah cukup lama aktif dalam bisa dibilang konservasi koral atau konservasi laut gitu ya. Nah, itu kita pengennya ada connecting trips. Jadi satu kan kita punya tiga bagiannya. Ada satu leisure trips yang sifatnya liburan gitu. Ada satu education trips yang lebih ke students dan mahasiswa, dan ada yang corporate CSR tripsnya gitu. Nah, itu semuanya kita pengen mendukung. Ada misalnya proyek lokal yang termasuk Coral Reforestation, tapi juga untuk anak-anak mahasiswa atau orang yang mau belajar mengenai konservasi laut dan kepentingan laut dengan konteks Indonesia gitu, karena cukup besar kan dan cukup penting gitu. Jadi kita mengajak orang sekalian ada observasi, ada mungkin dia bisa sambil research juga kesehatan laut, kesehatan koral, sambil jalan-jalan di kapal. Memang seru juga di Raja Ampat misalnya kita mau kerja sama Econusa Foundation juga untuk nanti observasinya dan lain-lain gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu kita pengennya menciptakan dengan kolaborasi, karena kita nggak bisa sendiri, tapi harapannya orang nanti juga bisa ikut dan belajar dan sekaligus kontribusi ke konservasi air.
selama penyelenggaraan WWF ini, apa sudah ada minat dari mitra-mitranya di untuk bekerja sama mungkin? Ya, banyak sebenarnya karena sedikit out of topic ya. Orang mungkin konteksnya air, jadi ada banyak teknologi dan lain-lain. Nah, baru kita menjelaskan sebenarnya ini ada kearifan lokal yang luar biasa di Indonesia yang sebenarnya dari dulu sudah membahas konservasi air gitu ya. Nggak selalu harus melalui teknologi yang canggih-canggih, tapi juga bisa balik ke kearifan lokalnya. Jadi orang baru atau beberapa yang sangat tertarik sih sebenarnya, dan buat tema air juga memang cocok karena untuk perusahaan, mungkin juga untuk teman-teman di perusahaan yang pengen belajar juga lebih ke mengenai solusi-solusi lokal gitu ya. Jadi orangnya cukup tertarik sih. Oke. Mateo, ada yang mau ditambahkan mungkin? Itu saja. Semoga bisa didukung. Siapa tahu dari RRI juga bisa gabung salah satu tripnya. Ya, amin. Ya. Terima kasih Mateo atas penjelasannya, atas waktunya. Sukses selalu buat Sejiwa. Makasih banyak. Sama-sama. Demikian pemirsa dan pendengar RRI, wawancara saya bersama Bapak Mateo. Sampai jumpa. Demikian info terkini World Water Forum ke-10 di Bali.